Nita Norma Gita dari Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini, telah mengikuti pemakalah ini dengan judul Strategi Peran Ibu Bekerja Paruh Waktu di Pasar Sekaran dalam menumbuhkan kemandirian anak usia dini. Nah, ini untuk penjelasannya. Dari latar belakang permasalahan ini, itu yang pertama kali peneliti melakukan observasi awal di lingkungan pasar sekaran tersebut. Peneliti melakukan observasi kepada ibu bekerja paruh waktu yang memiliki anak usia 5-6 tahun sebanyak 3 orang. Itu mendapatkan hasil ini dengan dengan wawancara ibu-ibu yang bekerja, bahwa menurut stigma mereka itu ada pandangan negatif dampak dari ibu bekerja, yaitu yang pertama anak beresiko menjadi terlantar, yang kedua kurang mengerti aturan baik buruk, jadi anak itu sesuka hatinya tanpa jarang yang mengerti aturan baik atau buruk, kemudian emosinya tidak terkendali, sering merengek-rengek, mencari perhatian yang berlebih ketika orang tua itu datang dari pasar, datang dari bekerja, karena merasa dia tidak ditunggu sama orang tuanya. Kemudian untuk pandangan positif itu ada mampu beradaptasi dengan baik, kepercayaan dirinya tinggi, memiliki kemandirian baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini yang menjadi fokus dari makalah saya, yaitu kemandirian anak di rumah maupun di sekolah. Bagaimana strategi orang tua dalam menumbuhkan kemandirian tersebut, itu akan kami ulas di materi ini. Nah, ada banyak teori yang mendukung, itu adalah Rasa-Rakoski, McDowell Jack Compton, kemudian Etikawati, itu menjelaskan tentang ibu-ibu yang ikut bekerja dan membantu mencari nafkah cenderung memiliki lebih sedikit waktu yang memenuhi kewajiban sebagai istri. Benar ya. Jadi sebagai ibu pun mengasuh anak-anaknya juga semakin sedikit. Kemudian ibu yang bekerja penuh waktu akan sedikit terlibat untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu bekerja dengan paruh waktu itu mampu meluangkan waktu bersama keluarga. Nah, ternyata di penelitian sebelumnya juga ada dijelaskan seperti itu. Lalu state of the art-nya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Karena peneliti merasa perlu adanya pengamatan lebih lanjut dan mendalam tentang peran ibu bekerja paruh waktu di pasar sekaran dalam menemukan kemandirian anak usia sekolah SD kelas 1 di Pasar Sekaran, Kabupaten Lamongan. Anak dengan ibu bekerja bersama ayahnya di pasar memiliki perilaku secara mandiri yang mempengaruhi hasil prestasi dengan baik di sekolahnya. Kemudian di sini ada fokus penelitian, yaitu strategi yang mendukung ibu bekerja paruh waktu dalam melakukan kemandirian anak. Nah, lalu kita langsung aja ke kajian teori, bahwa ibu bekerja dari berbagai sumber yang sudah saya ambil itu akhirnya menyimpulkan bahwa ibu bekerja paruh waktu yang dikenal dengan part-time merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau ibu dengan jam waktu yang disesuaikan. Waktu yang dibutuhkan oleh pekerja lebih pendek daripada pekerja penuh waktu. Kerjanya mulai dari 4 hingga 6 jam setiap harinya. Kemudian pola asuh itu banyak, yaitu termasuk menurut Bamrin, gaya pengasuhan autoritatif, pengasuhan neglectful, indulgen. Terus kemandirian anak, kalau ini menurut Abraham Maslow, itu individu yang mengaktualisasikan diri dengan maksimal dalam kebutuhan dasarnya, jauh lebih tidak tergantung, itu namanya mandiri. Kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan sosial, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan bermainnya, anak menunjukkan kemandirian dengan cara mampu beradaptasi dengan
menyesuaikan diri dengan cepat. Pada saat anak berproses mengaktualisasi diri tanpa malu-malu dan ragu-ragu, anak mampu melakukan segala aktivitasnya tanpa tergantung pada orang lain. Itu termasuk pengertian mandiri ya. Kemudian selanjutnya masuk di metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Itu ada metodologi penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik analisis Miles-Huberman. Komponen analisis data itu ada termasuk data condensation, data display, conclusion, drawing, verification. Untuk lebih lanjut lengkapnya itu saya jelaskan di hasil artikel saya. Nah, adapun hasil dari penelitian ini itu mendapatkan strategi orang tua menumbuhkan kemandirian anak di usia SD awal. Itu salah satunya ada satu, yang pertama orang tua menerapkan pembiasaan pada anak. Kemudian yang kedua orang tua menerapkan komunikasi dan bimbingan pada anak. Yang ketiga orang tua berkolaborasi dalam menerapkan pola asuh dan aturan keluarga pada anak. Nah, ini akan sedikit saya jelaskan tentang hasil tersebut, yaitu yang pertama tadi orang tua menerapkan pembiasaan pada anak. Cara yang efektif dalam pembentukan kepribadian anak dapat dilakukan melalui pembiasaan. Awalnya, pembiasaan dapat dilakukan dari peniruan dan pengulangan yang dilakukan di bawah bimbingan orang tua. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, maka akan menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan. Itu termasuk kebiasaan. Orang tua menerapkan komunikasi dan bimbingan pada anak. Kualitas hubungan antara orang tua anak ditentukan oleh baik dan buruknya komunikasi anak dan orang tua. Nah, anak usia SD awal itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Anak tersebut sering bertanya kepada orang tua yang anak anggap orang tua lebih tahu darinya. Apabila anak merasa didengarkan oleh orang tuanya, akan merasa nyaman. Nah, itu juga termasuk cara anak untuk berkomunikasi pada orang tua. Kemudian sebaliknya, apabila anak melakukan kesalahan, maka hendaknya orang tua itu harus menyampaikan dan solusinya seperti apa. Terus yang ketiga, orang tua berkolaborasi dalam menerapkan pola asuh dan aturan-aturan keluarga pada anak. Jadi ayah dan ibu hendaknya bekerja sama dalam pengasuhan anak, menyamakan persepsi tentang aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian pasangan tentang kemandirian anak. Misalnya di dalam rumah tangga sudah disepakati anak SD awal sudah mampu mengambil dan membereskan makanannya, ibu menerapkan aturan tersebut namun ayah tidak menerapkan dikarenakan kasihan, ya kan, biasanya seperti itu. Akibatnya akan menjadikan perbedaan persepsi dalam memberikan pembiasaan pada anak, sehingga anak akan bersikap lebih manja. Nah, hal tersebut harus kita hindari. Di situ ada strategi orang tua menumbuhkan kemandirian. Itu ada tahapannya. Ada berapa tahapan nih? Ada 5 tahapan ya. Tahap yang pertama itu anak dibiasakan oleh orang tua untuk mengatur kehidupan dan diri sendiri. Kemudian tahap yang kedua yaitu melaksanakan gagasan anak sendiri dan menentukan arah permainan anak secara mandiri. Tahap ketiga, membiasakan anak untuk terlibat dalam pekerjaan rumah. Ingat, para orang tua itu harus membiasakan anak juga ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Itu harus membiasakan untuk melatih kemandirian. Tahap keempat yaitu orang tua memberi kesempatan pada anak untuk mengatur diri sendiri di luar sekolah. Menyelesaikan pekerjaan rumah, mampu menyiapkan dan membereskan mainannya, memenuhi kebutuhan, serta bertanggung jawab atas keputusannya. Nah, dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh orang tua dalam memenuhi kemandirian pada anak usia dini, orang tua mendapat pembiasaan pada anak, dapat dilakukan dari peniruan. Tadi sudah saya jelaskan ya ini. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.